Oke, kita lanjut praktek ini selanjutnya ya. Kemarin kita udah coba membahas makro. Sekarang kita ke tipe data ya. Ini berbagi pengalaman saja ya. Saya biasanya untuk tipe data yang saya gunakan ya, yang sering saya pakai atau yang relevan dengan bidang saya. Jadi saya tidak mungkin mempelajari semua tipe data ya. Saya yang sering saya pakai aja, karena di CAT pun sebenarnya ya paling umumnya malah paling bilangan bulat ya, bilangan pecah, kemudian teks ya atau string. Mungkin nanti justru akan agak dalam di struktur datanya ya, array, yaitu jadi array ini kalau dari referensi ini bukan tipe data ya, tapi struktur data ya. Yang mungkin untuk penjelasannya silakan teman-teman Google sendiri ya, googling sendiri. Nah di sini misalnya tadi ya, selain string saya akan banyak menggunakan tipe data bilangan bulat ya, atau di VBA itu integer ya. Jadi untuk deklarasinya misalnya ini ya, integer. Kemudian untuk bilangan pecahan atau desimal kita gunakan tipe data double. Nah, untuk ini teman-teman ya, penamaan variabelnya, jika teman-teman mungkin baca referensi atau di developer guide itu seperti ada konvensi ya. Misalnya untuk double nanti depannya ada db gini ya, seperti begini. Boleh ya, bukan boleh malah. Menurut saya ini sangat dianjurkan ya, biar bahasa coding kita ya, terutama coding kita itu nanti lebih mudah dibaca ya untuk dokumentasinya. Tapi saya sendiri ya biasalah pragmatis. Saya mungkin karena kebiasaan di Autolips ya, begini pun bisa ya di VBA, cuma kurang mengikuti konvensi untuk bahasa pemrograman VBA ya. Silakan teman-teman yang hal ini ditinggalkan ya, kebiasaan saya ini. Jadi silakan kalau bisa sebisa mungkin mengikuti konvensi di VBA ya. Selanjutnya ini ya, kita operator ya. Mungkin setelah kita tahu cara deklarasi, kita ke operator yang sederhana aja ya. Misalnya operator aritmatika dulu, penjumlahan, pengurangan ya. Ini kalau teman-teman udah bisa Excel ya, hampir sama ya penulisannya dengan Excel. Jadi untuk yang udah bisa Excel ya, saya kira cepat ya untuk pemahaman dari operator VBA ini. Jadi misalnya kita ingin dulu ya, bilangan 2 saya isi dengan nilai misalnya 15 ini. Kemudian kita ini lagi ya, bilangan 3 misalnya 7 ini ya. Nah ini kalau nanti kita jalankan ini error ya, karena ini ada option eksplisit. Maka kita bisa buat seperti ini. Sendiri-sendiri aja ya, biar ini aja gampang dibaca. Saya takutnya error ya, karena beberapa ini saya belum paham benar, atau koma itu bisa langsung buat bareng-bareng atau tidak. Gini aja ya, bilangan 3, kemudian hasilnya kita double juga. Oke, kemudian hasil
misalnya kita tambahkan ya bilangan 2 plus bilangan 3 ya, otomatis. Kemudian ini kita matikan ya variabel ini pesan. Kemudian kita langsung aja ya hasilnya di message box ini, di kotak pesan ini kita tinggal tulis hasil ya. Nah ini hasil ini nanti akan kita tampilkan di kotak dialog, kemudian judulnya kita ganti misalnya video kedua. Oke, kita jalankan. Hasilnya dua-dua ya, udah betul. Kemudian misalnya kali sama ya, ini tanda asterisk. Kita jalankan, hasilnya 105. Dan lain-lain, silakan teman-teman dipraktekkan ya untuk operator yang lainnya. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi ini berupa makro ya. Kita coba misalnya untuk membuat prosedur yang bukan makro ya, berarti dengan argumen. Nah umumnya ya atau pragmatisnya saya di depannya pakai ini identifier private ya, ini untuk menandakan bahwa prosedur ini hanya bisa diakses di modul distro-nya saya. Kalau misalnya mau dibuat agar bisa diakses oleh semua modul ya, maka kita gunakan opsi atau identifier public ya. Oke, kita gunakan private aja misalnya, kemudian sub kita gunakan misalnya jumlah gitu ya, kita gunakan jumlah dengan argumen misalnya keduanya adalah double ya, kita gunakan gini ya, argumen 1 atau bilangan 1 sama aja ya, bilangan 1 karena ini di dalam argumen berarti ini nanti sifatnya lokal ya, argumen ini atau para variabel ini nanti sifatnya lokal s double kemudian bilangan 2 juga s double ya. Ini otomatis sama ya. Kemudian kita langsung ya di sini misalnya untuk ininya hasil ya. Ini sifatnya lokal ya. Jadi hasil di sini sama hasil di sini nanti beda objek. S double tulis hasil sama ya, sama dengan pil 1 ditambah pil 2 ini ya. Kita sama ya di sini. Kali ini kita tulis ininya sama ya, hasil. Kita lihat titelnya ini kita ganti judulnya jadi penjumlahan itu. Nah tentu saja pas kita jalankan, karena ini bukan makro, kalau kita jalankan ini akan keluar kotak dialog seperti ini ya. Kita pilihnya harusnya kita cuma bisa memilih yang tes ya, untuk yang prosedur jumlah nggak bisa karena bukan makro ya, karena ada
argumennya. Oke, untuk menjalankannya kita dari makro ya, dari prosedur berupa makro. Misalnya kita untuk memanggilnya kita tinggal gunakan ini fungsi call ya, nama call, kemudian kita gunakan nama prosedurnya begini. Kita gunakan misalnya di sini ya, adalah ini sama ya, koma, kemudian ini ya, ini berarti memanggil prosedur dari jumlah. Kita coba ya di sini. Perhatikan ini video 2, berarti ini adalah kotak dialog yang di makro tes ya. Kemudian jika oke, akan menampilkan tadi kotak dialog yang ada di prosedur jumlah ini ya. Ini bisa kita lihat dari title-nya. Oke ya, berarti ini cara memanggilnya ya kan. Di sini adalah istilahnya kalau di bahasa pemrograman mungkin ini adalah definisinya ya, definisi dari prosedur jumlah. Oke ya, kita lanjut di praktek video berikutnya.